Halo Motor One. Sekarang saya di sini ingin menjelaskan sekilas seperti apa sih sebetulnya yang disebut motor sport itu. Satu-satu saya jelaskan ya. Pertama paling jelas itu kita lihat depannya nih, salah satu ciri paling utama motor sport itu berfairing. Fairing ini nggak sekedar asal pasang ya, teman-teman. Ini fungsinya buat membuat motor ini stabil karena ini sudah dirancang sedemikian rupa. Ini juga buat arah angin seperti apa. Terus windshieldnya juga arahnya agak nunduk karena ini untuk supaya aerodinamis. Satu yang saya pesen ya, maksudnya fairing ini nggak bisa asal sembarang copot ya. Ini pasti kalau dicopot pasti pengaruhnya sangat besar pada kestabilan motor. Nah, terus yang kedua, posisi duduk. Posisi duduk motor sport ini biasanya kita agak nunduk ya, agak nunduk. Kalau untuk Ninja ini bisa dibilang sebetulnya tidak pure sport banget. Karena apa? Karena biasanya kalau motor pure sport banget, pure motor sport, biasanya ini under yoke. Under yoke itu posisi stangnya di bawah triple clamp. Nah ini masih agak naik, berarti ini sebetulnya Kawasaki ingin mendesain motor ini untuk serbaguna ya, tanda petik serbaguna. Artinya buat sport dapat, tapi buat touring juga oke gitu loh. Nah terus posisi kaki ya, kalau kita lihat kalau motor sport itu agak nekuk ininya, kakinya agak nekuk. Terus posisi didesain sedemikian rupa lah pokoknya. Jadi posisi kaki ini juga supaya menunjang ini ya, aerodinamika ya dari fairing ini ke belakang. Arah anginnya udah dihitung sama ahli-ahli dari Kawasaki atau merek lainnya. Terus kita beralih ke mesin ya. Biasanya mesin itu kalau motor sport agak tegak cc-nya. Kalau sekarang yang paling tren ya antara 150 sampai 250 di Indonesia. Satu lagi yang paling nggak bisa dibilang enggak tuh kalau motor sport yang jelas berkopling. Itu aja. Berkopling ini juga macam-macam nih. Kopling ini kalau yang terbaru di Kawasaki ZX25R yang 4 silinder. Kebetulan ini yang 2 silinder ya, edisi terakhir yang 2 silinder. Yang ZX25 itu ada namanya slipper clutch. Slipper clutch itu gunanya itu supaya kita gampang nih mindahin gigi, terus mengurangi efek engine brake. Biasanya kalau engine brake kan turunin mesin tuh langsung ngerem tuh. Nah itu mengurangi efek itu. Nah terus untuk boncengan ya, biasanya motor sport itu karena didesain aerodinamis untuk mengejar speed. Biasanya yang posisi pembonceng agak sempit nih. Ini nggak enaknya di sini nih. Terus kita juga nggak bisa bawa barang banyak-banyak kecuali yang dibonceng dan ridernya, pengendaranya. Terus kalau kita lihat tampilan dari sisi kayak knalpot ya, nah ini Kawasaki bagus banget desainnya. Kita lihat bentuk knalpot disesuaikan sama bodi bagian belakang. Bisa dilihat ini knalpotnya jadi simetris banget gitu loh. Terus bagian belakang ini juga agak runcing. Overall seperti inilah bentuk motor sport, pure sport. Nah, kalau untuk soal pencinta motor sport ini, motor jenis sport ini, itu emang hanya bukan segmented sih ya. Semua pasti kalau orang lihat sekilas pasti siapa sih nggak ngiler motor kayak gini. Cuma kalau untuk dalam kota mungkin untuk beberapa orang agak sulit karena motor ini emang dirancang bukan untuk murni untuk dalam kota yang padat. Cuma kalau orangnya bisa handlingnya oke, bisa udah pengalaman, menurut saya nggak terlalu masalah sih. Terus biasanya orang yang suka-suka kayak gini tuh emang mereka yang emang benar-benar suka motor balap gitu loh. Jadi kalau mereka yang udah maniak bener motor kenceng, motor balap, tampilan balap, pasti milihnya motor sport, jenis sport ya, bukan yang jenis lain seperti Matic atau Scutic atau Underbone. Ya itulah tadi sekilas gambaran seperti apa sih yang dinamakan motor jenis sport. Sampai di sini dulu. Jangan lupa saksikan video-video dari motor1.com Indonesia.